Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya Ustazah Rahma di pelajaran Al-Quran. Jika pekan kemarin kita sudah berbicara tentang Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah, kita sudah berbicara tentang isi kandungannya masing-masing. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang hubungan surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Oke. Di dalam Quran surat Al-Quraisy maupun Quran surat Al-Insyirah itu sama-sama berbicara tentang pemberian Allah yang telah menyediakan rizki untuk kebutuhan manusia. Nah, karena ada persamaannya, pasti ada perbedaannya dong. Perbedaan yang pertama, di Quran surat Al-Quraisy itu menjelaskan rizki dari Allah tentang harta perniagaan, makanan, rasa aman, dan jauh dari rasa cemas. Ya, jadi rizki itu tidak hanya melulu berbicara tentang uang. Ya, ketika kita kondisinya sehat, kemudian kondisinya aman, kemudian kondisinya jauh dari rasa cemas, itu juga merupakan bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Buktinya apa? Di Quran surat Al-Quraisy ini menjelaskan bahwa rizki yang Allah berikan itu berupa rasa aman dan jauh dari rasa cemas. Kemudian di Quran surat Al-Insyirah itu menjelaskan beberapa rizki dari Allah yang berupa sikap lapang dada. Ya, sikap lapang dada dalam berdakwah. Jadi Rasulullah itu pada saat berdakwah itu diberi sikap lapang dada dan kesabaran yang lebih oleh Allah. Karena apa? Pada waktu itu yang dihadapi oleh Rasulullah adalah musuh yang sangat luar biasa, yang sangat menyita hati dan perasaan beliau. Kemudian apalagi diringankan dari beban yang berat, ya, diringankan dari beban berat dan kemudahan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah berdakwah itu tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja, tapi dilindungi dengan cara seperti itu tadi. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan yang kedua. Di Quran surat Al-Quraisy itu menjelaskan rizki dari Allah itu cara memperolehnya dengan cara yang pertama dengan cara bertani, kemudian berdagang, kemudian pegawai, kemudian buruh. Ya, jadi cara memperoleh rizki setiap manusia, setiap makhluk Allah itu berbeda-beda, jalannya berbeda-beda. Ya, ada yang rizkinya itu diberikan melalui dia bekerja sebagai petani, ada yang rizkinya itu ya melalui pekerjaannya sebagai pedagang, ada yang rizkinya itu melalui pekerjaannya sebagai pegawai atau buruh misalkan. Nah, terus apa bedanya di Quran surat Al-Insyirah? Di Quran surat Al-Insyirah itu menjelaskan manusia harus pandai memanfaatkan waktu untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kalau yang di Quran surat Al-Quraisy itu jelas ya, rizkinya itu sudah jelas dari hasil bertaninya, dari hasil berdagangnya, kemudian dari pekerjaannya entah itu sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di Quran surat Al-Insyirah ini bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan waktu untuk mencari rizki. Kalau waktunya hanya digunakan untuk tidur misalkan, berarti rezeki itu tidak akan datang kepadanya. Kalau dia pandai memanfaatkan waktu, berarti dia bisa mendapatkan rezeki sesuai dengan yang diinginkan. Karena sesungguhnya memang rezeki itu datangnya dari Allah, tapi harus berusaha, berikhtiar maksimal ya agar kita bisa mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal dan thayyib. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senantiasa berdoa ya agar Allah segera mencabut pandemi ini dari muka bumi ini ya. Kita akhiri dengan sering-sering berdoa ya. Mari kita berdoa dulu. Masih ingat doanya? Allahumma bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqami. Ya Allah, semoga kita dihindarkan dari penyakit berbahaya, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit berbahaya lainnya. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.